silakan kita absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua ya. Oke, Ananda semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab baru, di mana kita akan membahas tentang perubahan lingkungan atau disebut juga kalau bahasa Inggrisnya nih environmental change ya. Nah, jadi sebelum kita masuk kepada perubahan lingkungan, ketika kita mendengar kata perubahan lingkungan, apa yang Ananda pikirkan terlebih dahulu? Perubahan lingkungan nih. Ayo, siapa yang bisa? Perubahan, ingat kata perubahan dan lingkungan. Ayo, siapa yang tahu? Oke, bisa. Apa bisa? Kondisi lingkungan yang berubah. Kondisi lingkungan yang berubah. Dari yang bagaimana ke yang gimana? Yang baik ke yang buruk. Dari lingkungan yang awalnya kondisinya baik berubah menjadi kondisi yang buruk atau tidak memungkinkan lagi, atau kita sebut dengan rusak. Nah, jadi untuk itu sekarang kita akan melihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di mana pembelajaran kita hari ini adalah bisa kita mengidentifikasi jenis-jenis limbah nantinya penyebab pencemaran lingkungan. Yang kedua, peserta didik itu bisa menjelaskan fakta-fakta perubahan lingkungan dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis penyebab dan dampak negatif dari pencemaran lingkungan dengan benar. Nah, dan juga nanti di akhir peserta didik dapat memecahkan masalah lingkungan, apakah itu bahaya popok sekali pakai, sampah styrofoam, kebakaran hutan, emisi gas metana, dan bahaya merkuri dengan tepat. Nah, jadi semoga di akhir pembelajaran nanti tujuan pembelajaran ini bisa kita capai. Baik, Ananda. Selanjutnya kita akan melihat dulu gambar ini. Nah, ketika kita melihat lingkungan kita yang dulu dengan sekarang, pernahkah Ananda melihat gambar seperti ini? Nah, adakah kita temukan gambar seperti ini? Ada di lingkungan kita. Nah, pertanyaannya sekarang, Ananda pernah nih melihat sampah yang bertebaran di sungai ataupun di pantai. Nah, yang kedua, mengapa penduduk saat ini kesulitan untuk mendapatkan air bersih? Nah, dan yang ketiga, apakah Ananda sudah pernah melihat atau merasakan adanya pencemaran di lingkungan tempat tinggal Ananda? Ketika kita bicara masalah pencemaran di lingkungan, erat kaitannya dengan kita harus mengaitkannya dengan Al-Quran, di mana dalam Quran surah Al-Araf ayat 56 Allah sudah berfirman. Siapa yang bisa bantu bacakan? Arum, silakan bacakan Arum. Artinya saja. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Sesudah Allah memperbaikinya dan berdoa kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Oke, dari apa yang telah dibacakan Arum tadi, kita harus ingat bahwasanya kita jangan membuat kerusakan di muka bumi, karena Allah sudah memperbaikinya bumi tersebut. Dan juga berdoalah kepada Allah dengan rasa takut, sehingga karena tidak akan diterima dan harapannya tidak akan dikabulkan ketika seseorang itu berbuat kerusakan di muka bumi tersebut. Nah, jadi dari ayat ini tersirat halnya kita harus memiliki rasa syukur, telah dikasih lingkungan yang bersih, telah dikasih lingkungan yang mencukupi segala kebutuhan kita. Jadi, apakah ada alasan untuk kita berbuat kerusakan lagi di muka bumi ini? Tidak kan? Tidak. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita berbicara masalah pencemaran lingkungan. Siapa yang tahu apa itu pencemaran lingkungan? Ayo. Siapa? Ayo Deca, silakan Deca. Pencemaran lingkungan itu apa? Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke titik tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi dan sesuai dengan peruntukannya. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Deca ya. Ketika kita bicara masalah pencemaran lingkungan, itu artinya masuknya secara sengaja nih ataupun tidak sengaja dimasukkannya
berupa makhluk hidup, zat ataupun energi, ataupun berupa komponen lain ke dalam lingkungan yang membuat lingkungan tersebut kualitasnya turun, ya, membuat kualitas lingkungan itu turun sampai ke tingkat tertentu, yang mana ini menyebabkan lingkungan itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dari pengertian ini, apakah Anda sudah paham? Sudah. Ya. Nah, sekarang mari kita perhatikan dulu video berikutnya. Dari Kepulauan Riau, kita ke Kepulauan Mandar, Sulawesi Barat, pengelolaan warga atas berbagai tempat buang sampah alternatif berbentuk menumpuknya sampah di sejumlah tempat umum di daerah ini. Akses menuju tempat buang sampah alternatif di Desa Laliko, Kecamatan Kampalagian, Polewali Mandar, Rabu siang ditutup warga kehidupan jalan dilakukan karena menolak adanya tempat pembuangan sampah yang digunakan mencemarkan lingkungan tempat tinggal mereka. Hingga sebelum hari ini, sampah di sejumlah tempat umum di Polewali Mandar menumpuk. Di kompleks Pasar Wonomulyo, di Kecamatan Wonomulyo misalnya, gunungan buang sampah pasar dan rumah tangga berlangsung sejak awal Januari lalu. Tumpukan sampah itu tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga menimbulkan bau menyengat dan berpotensi menyebarkan penyakit. Dari video yang Bapak tampilkan tadi, apa yang terpikirkan oleh Anda terkait akan hal itu? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Nantinya saya dapat poin tambahan dari Bapak untuk yang berani mau membukakan pendapatnya, ya. Silakan. Dampak dari pencemaran lingkungan. Iya, bisa. Apa? Dampak dari pencemaran lingkungan tadi bisa menyebabkan bau di tempat itu. Benar. Kata bisa. Dampak dari pencemaran lingkungan karena sampah yang menumpuk pastinya akan menyebabkan bau yang tidak sedap atau bau yang tidak enak. Pastinya itu akan mengganggu. Kemudian apa lagi? Apa akan penyakit? Nah, penyakit yang disebabkan oleh tumpukan sampah yang saat itu sudah tidak terbendung lagi. Masa iya ketika kita melihat gunungan sampah sudah menggunung. Nah, dan itu adalah hal yang sangat miris, ya. Ketika kita lihat penyakit pasti akan datang ke kita secara tidak langsung. Yang pertama nantinya, gimana itu akan menyebabkan pencemaran air. Kenapa bisa dibilang pencemaran air? Air yang berada di atas permukaan tanah itu akan turun lagi ke tanah, tetapi sudah terkontaminasi duluan dengan sampah-sampah yang sudah menumpuk. Nah, jadi itu kita jaga semoga itu tidak terjadi di tempat kita. Karena kalau seperti itu biasanya di daerah perkotaan yang mana memiliki akses yang sangat sedikit sekali untuk lahan pembuangan sampah. Sedangkan kalau kita di sini itu alhamdulillah masih banyak, ya, tempat untuk kita mengolah sampah itu. Apakah kita bakar sendiri ataupun kita olah sendiri sampah tersebut. Nah, misalnya dijadikan kompos atau sebagainya. Dan kita mempunyai lahan kita sendiri. Seperti itu. Oke, Anda. Nah, jadi untuk pembelajaran kita hari ini itu berbasis problem-based learning. Jadi nanti kita akan membahas sebuah masalah dan guru akan menjelaskan dulu terkait materi, lalu siswa menjelaskan masalah, dan dari masalah tersebut siswa akan diminta untuk mencarikan sebuah solusi, ya. Solusi yang bagaimana? Solusi menurut Ananda, bagaimana langkah yang tepat untuk menanggulangi masalah-masalah pencemaran lingkungan yang ada di lingkungan kita. Nanti Bapak akan membagikan LKPD, ya, terkait pembelajaran hari ini, dan LKPD itu dikerjakan secara berkelompok. Nah, ini. Oke, kita stretching dulu. Silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri semuanya. Oke, berdiri. Tidak ada yang duduk. Ya, oke. Nadanya adalah di sini senang, di sana senang. Tepuk tangannya.
Bapak bagi secara random saja. Kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 aja. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan 1, 2, 3, 4, 5. Kamu masuk ke kelompok ini 6 dan satu lagi masuk kelompok ini ya. Nah, paham semuanya? Nah, silakan di meja. Silakan semuanya. Ya. Silakan perhatikan semuanya untuk instruksi tugas kali ini. Di mana kita menggunakan model problem based learning, artinya ini ada sintak-sintak yang harus kita penuhi. Yang pertama ada orientasi masalah. Jadi dari masalah yang kontekstual yang Bapak buatkan itu ada semacam narasi. Silakan nantinya kita analisis masalah yang muncul dari narasi tersebut dan apa akibat jangka pendek dan jangka panjang terhadap manusia dan lingkungan. Tuliskan analisis yang di sini. Yang kedua, merumuskan masalah. Silakan diperhatikan. Nah, merumuskan masalah, silakan Anda siapkan 2 sampai 3 pertanyaan terbuka yang analitis ya. Ingat analitis harus menuntut pemikiran kritis. Nah, sebagaimana contohnya di situ sudah ada ya. Silakan dibuat pertanyaan kelompoknya di sini. Dan yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi. Silakan gunakan media apapun yang bisa menjadi sumber informasi Anda, baik itu handphone ataupun buku. Silakan gunakan untuk menjawab pertanyaan yang sudah dibuatkan pada nomor 2 tadi. Oke, paham sampai sana? Nah, yang keempat baru nanti analisis dan kembangkan solusi dari masalah, terus analisis dampaknya dan solusi yang diusulkan. Paham semuanya? Nah, nanti akan Bapak minta kelompoknya untuk presentasi. Kelompok mana yang akan mau silakan tampil ke depan ya. Silakan bekerja. Oke, sudah ada yang selesai? Nah, kelompok mana yang ketampil? Yuk, kelompok mana yang mau ditunjuk acak atau yang maju sendiri?
Oke. Terima kasih kepada kelompok 3 ya yang sudah memperkenalkan LKPD-nya. Nah, jadi dari yang disampaikan kelompok 3 tadi, pastinya data informasi yang didapatkan dan pertanyaannya masalah lingkungan, apa dampak lingkungan jika masyarakat terus membuang sampah ke limbah ke sungai. Yang kedua, bagaimana cara mengubah kebiasaan buruk masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan limbah. Benar sekali jawaban yang telah didapatkan, sangat detail sekali. Limbah rumah tangga itu pastinya bisa menyebabkan pencemaran air, ya, pencemaran air. Dan pastinya itu nanti akan membunuh organisme yang ada di air. Misalnya ikan yang terkontaminasi oleh limbah itu tidak sehat dan kita akan mengkonsumsi ikan tersebut. Baik itu limbah yang bersifat cair ataupun limbah yang bersifat padat. Misalnya plastik nih. Tahu dengan mikroplastik? Nah, ikan sekarang itu sudah masuk dalam kategori gawat mikroplastik. Kenapa? Karena dengan partikel kecil plastik itu ikan sudah mengkonsumsinya. Dan lalu manusia mengkonsumsi ikan tersebut. Dan itulah kita tidak boleh yang namanya membuat sampah plastik itu ke sungai, karena kita sendiri yang akan makan ikan tersebut. Nah, dan juga menganalisis masalah. Misalnya kurangnya edukasi tentang lingkungan. Dimulai dari diri sendiri, ya. Dimulai dari diri sendiri, bagaimana cara kita menjaga lingkungan kita. Karena kalau kita tidak mulai dari diri kita sendiri, pastinya bagaimana cara mengedukasi orang lain. Tentunya seperti itulah istilahnya. Kita mulai dari hal yang kecil. Oke. Mungkin sangat baik sekali untuk LKPD jawaban dari kelompok 3. Beri sekali lagi aplaus. Nah, Bapak Rasa, silakan dikumpulkan dulu LKPD-nya. Sudah selesai semuanya? Silakan kumpulkan. Silakan kumpulkan ke depan. Oke. Yang di belakang. Diam. Mang diam. Silakan di belakang. Nah, sekarang ketika kita sudah membahas, sudah kita diskusikan, sudah Bapak terangkan, nah, siapa yang bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Dari yang Bapak sampaikan tadi, panjang lebar tadi kan. Ayo simpulkan apa yang bisa ditangkap ini. Mulai dari pencemaran lingkungan, jenis-jenis pencemaran lingkungan. Siapa? Mau Bapak tunjuk atau apa? Kita mau maju sendiri? Silakan. Bapak rasa materi kali ini cukup apa ya? Cukup sederhana. Ayo, bisa, boleh. Maksudnya atau dimasukkannya zat-zat yang bisa merusak lingkungan. Pembagiannya itu yaitu ada udara. Udara bisa tercemar oleh zat-zat yang bisa merusak seperti CO2 dan CO dan banyak lagi. Kemudian ada air. Air itu bisa tercemar oleh limbah dari industri, dari domestik dan rumah tangga. Kemudian ada pencemaran tanah, yaitu disebabkan oleh pupuk kimia yang digunakan secara berlebihan yang membuat tanah itu menjadi kering, rusak dan tandus dan tidak bisa digunakan seperti lainnya. Kemudian suara, yaitu berasal dari kebisingan motor dan dari alat pabrik yang bisa mengganggu kehidupan manusia. Oke, masih bisa. Tangan dulu untuk bisa. Nah, supaya sama-sama bisa. Ada lagi satu orang lagi yang ingin menyimpulkan? Ya, siapa? Marvel, silakan Marvel. Oh, jadi lingkungan. Yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah pencemaran yang terjadi akibat dari contohnya dari asap pabrik ataupun
itu bagi yang kedua yaitu keempat itu pencemaran melalui suara. Suara adalah pencemaran kencingnya kendaraan motor ataupun pesawat yang lewat. Ya, nah, tepuk tangan dulu ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan pertemuan kita hari ini membahas tentang pencemaran lingkungan. Ya. Nah, jadi ada dulu tujuan pembelajaran kita tadi. Nah, jadi kita bahas tadi identifikasi jenis-jenis limbah penyebab berbagai pencemaran lingkungan. Pastinya kita membahas pencemaran lingkungan, artinya rusaknya sebuah lingkungan yang disebabkan karena suatu zat, suatu komponen ataupun suatu substansi kepada lingkungan yang menyebabkan turunnya kualitas lingkungan. Pencemaran itu kan ada nih limbah-limbah penyebabnya itu berdasarkan dari bentuk pencemarannya. Ada pencemaran air, tanah, udara, dan juga suara. Nah, pastinya dengan adanya limbah tadi, itulah yang menyebabkan pencemaran pada tanah. Limbah apa? Limbah rumah tangga, gitu ya. Dan juga yang lainnya, itu kita juga sudah bisa memecahkan masalah tadi, seperti yang disampaikan kelompok 3. Ya, masalah-masalah yang disampaikan tadi sudah dipecahkan, sudah diberikan solusi. Nah, jadi semuanya paham untuk pembelajaran hari ini? Oke, untuk tugas kita minggu depan, nah, silakan dibikin resume untuk yang hari ini, pertemuan kita hari ini, dan dikumpulkan sebelum Bapak duduk di meja ini ya. Bisa? Baik, selanjutnya kita akan berpikir terlebih dahulu. Bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini? Yang mana? Yang ini? Yakin? Yang ini? Terima kasih Anda, tentunya Anda sangat senang belajar hari ini dan Bapak sangat senang juga mengajar di kelas ini. Mungkin sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian. Kalau ada kesalahan, usahakan dipercayai, jangan bilang dan lalu kita untuk meninggalkan.